Saya yakin sebetulnya Anda punya banyak ide bisnis berkelebatan dalam otak Anda. Anda pernah bermimpi punya restoran yang ramai dikunjungi banyak orang. Mania kuliner pasti sudah mendaftarkan resto Anda dalam list kunjungannya. Bahkan banyak YouTuber kondang ramai-ramai memasukkan resto Anda sebagai daftar bahan konten mereka. Atau mendadak juga Anda pernah punya impian, punya bengkel dan kliennya adalah pemilik mobil mewah dan juga orang-orang terkenal. Luar biasa cita-cita Anda kan? Itu ide brilian loh. Tapi yang suka bikin impian Anda buyar juga suka terngiang-ngiang di telinga Anda. Anda juga suka mendadak berpikir detail dan panjang tentang ide-ide bisnis itu. Lalu terus berpikir, berapa modalnya? Kapan bisa BEP-nya? Nanti bisa berhasil nggak ya? Kalau bisnis itu susah nggak cari marketnya? Kalau Anda punya ide dan terus berputar-putar seperti itu, saya jamin Anda tidak akan punya bisnisan. Dengan cara berpikir seperti itu, nggak mungkin Anda punya usaha panjang yang bisa membuat Anda kaya raya. Saya jadi ingat bagaimana proses saya bisa punya usaha seperti sekarang ini. Walau masih skala kecil, tapi saya sudah bisa punya karyawan lebih dari 11 orang dan sudah berlangsung lebih dari 9 tahun. Ya, hampir menyentuh 10 tahun. Pada saat awal punya usaha pertama kali di tahun 2011, saya hampir tak pernah menyangka jika usaha ini bisa muncul dan bisa terus berjalan sampai sekarang. Dari mana idenya bisnis untuk pertama ini? Jawabannya adalah dari penderitaan saya. Ya, Anda mungkin tertawa atau mesem-mesem sambil berkerut kening. Penderitaan apa? Kok bisa? Begini, saya dulu pernah punya rambut rontok dan sudah mengalami botak tipis di bagian depan dan atas. Dalam skala Norwood, yaitu skala kebotakan di dunia kedokteran estetika, saya penderita botak genetik NW4A. Dan saat dikonsulkan dengan ahlinya, jika dibiarkan, rambut saya katanya akan habis. Mungkin bisa kayak padi Indowarkop katanya. Itulah penderitaan saya. Itulah sakit rambut saya. Cerita sedikit tentang kebotakan rambut ini, saya memang sudah berobat kemana-mana. Tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, sialnya rambut saya makin lama makin habis. Dari mulai klinik profesional mahal asal Swedia sampai ke pengobatan tradisional, sudah saya jalani. Tapi hasilnya nihil. Nah, sampai suatu hari saya menemukan iklan tentang obat rambut botak. Meski tadinya skeptis dan saya pikir hanya akan korban iklan, tapi bersyukur obat ini ternyata berhasil. Alhamdulillah, dengan hanya 4,5 bulan rambut saya sudah tidak botak lagi dan lanjut sampai 8 bulan dengan target gondrong. Kemudian saking senengnya saya pamer iseng-iseng. Nah, waktu itu kan masih zaman BlackBerry. Saya upload malam-malam jam 10 di status BB. Fotonya jelas banget ya, posisi before di mana rambut saya masih botak dan posisi afternya setelah rambut saya gondrong. Alhasil BB saya pun di-ping terus-menerus oleh banyak teman sampai larut malam. Itulah gaya marketing jadul via BB waktu itu. Mereka rata-rata tadinya tidak percaya loh. Tapi karena saya yakinkan bahwa itu bisa benar sembuh dan ampuh. Ketika mereka tanya beli di mana, saya jawab bisa beli di saya aja. Saya bisa kirimkan via JNE atau Tiki. Nah, waktu itu memang belum banyak perusahaan ekspedisi. Itulah saya punya rintisan usaha. Dari penderitaan botak genetik saya, terus punya usaha obat botak. Nah, kalau Anda penasaran, coba aja googling Iwan botak genetik. Pasti rambut saya before dan afternya muncul. Asik kan? Dari penderitaan bisa punya bisnis. Nah, usaha lain adalah dari laundry carpet yang saya jalani juga sampai sekarang. Belum besar memang, tapi lumayan. Sudah bisa memperkerjakan 8 karyawan. Nah, idenya dari mana? Idenya bagaimana? Idenya dari penderitaan saya juga. Jadi singkatnya waktu itu saya cuci karpet ke sebuah laundry dekat rumah karena karpetnya sudah sangat kotor dan bau karena terkena tumpahan susu ya. Entah kenapa sebabnya karpet saya kok masih tampak kotor dan bau apek. Lantas pindah ke laundry lain juga hasilnya sama, tetap bau apek. Mereka ngaku laundry tapi kok tidak bisa cuci karpet. Dan ketika bingung mesti nyuci karpet kemana, saya iseng-iseng browsing bagaimana cuci karpet yang betul.
Saat mengerti tentang bagaimana caranya dan kenapa karpet kita bau apak, saya lalu ceritakan ke istri. Istri malah bilang begini, kenapa nggak bikin usaha laundry karpet saja ya. Saya pun membuat bisnis ini dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Dan satu bisnis saya akan saya ceritakan di video lain. Jadi cari ide bisnis itu tidak perlu berpikir keras. Ingat-ingat saja apa yang pernah Anda jalani hidup ini. Mungkin Anda pernah punya pengalaman buruk, kekecewaan, atau komplain. Bisa jadi itu bisnis yang Anda akan jalani. Itulah jalan yang Allah kasih supaya kita memang tidak boleh merespon negatif terhadap musibah yang kita menerpa. Paham kan? Ayo saya bantu ya bagaimana detailnya. Jadi kalau Anda pernah misalnya dikecewain satu warung nasi yang tidak enak, ngeselin layanannya, kenapa Anda nggak bikin saja warung sejenis yang sesuai dengan ekspektasi Anda? Masih kejauhan pola pikirnya? Oke, coba yang ini. Kalau Anda beli gorengan risol misalnya, tapi tidak struck dengan selera Anda yang suka pedas, coba Anda bikin risol pedas dengan merek dagang nama sendiri. Contoh lain, Anda punya pengalaman pernah dikecewain sama tukang air mineral galon yang lelet ngangkut ke rumah Anda. Nah, kenapa Anda nggak bikin usaha penyediaan air mineral dengan versi aku asli dan isi ulang dengan layanan utama kecepatan pelayanan? Kasarnya pelanggan baru telepon, tim Anda langsung kirim barangnya, sehingga customer merasa puas. Dan kabar bagusnya bisnis ini nggak pernah mati sepanjang orang butuh air. Butuh minum, butuh masak di dapur, air kualitas tidak akan jauh berbeda. Mereka hanya minta dikirim cepat. Teorinya menurut Beringer and Ireland di dalam bukunya Entrepreneurship, Successfully Launching New Venture, setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis itu dijalankan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga harapan Anda sebagai pemiliknya. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan atau memenuhi kebutuhan orang dengan harga yang terjangkau atau harga yang mereka bisa bayar. Namun bisnis itu memberikan pemasukan dan kepuasan pribadi. Sampai sini paham? Nah, bagaimana kalau Anda tidak punya pengalaman juga untuk bisa menjadikan sebuah ide menjadi bisnis? Beringer and Ireland memberikan jalan di mana Anda bisa menciptakan ide yang handal, yaitu bisa dengan yang pertama ya, dengan brainstorming. Ini metode yang paling mudah di mana Anda bisa memikirkan bagaimana ide bisnis. Misal dengan melihat usaha orang lain dan menilai bisnis itu bisa Anda lakukan. Biasanya apa yang dipikirkan akan langsung Anda utarakan dan kemudian Anda jalankan. Yang kedua adalah dengan fokus group, di mana sekumpulan orang yang memiliki karakteristik yang sama berkumpul untuk membicarakan ide secara bersama. Jadi kalau Anda kini seorang notaris yang ngobrol dengan teman Anda seprofesi ya, dan bahas bisnis apa yang bisa dikerjasamakan. Yang ketiga dengan kepustakaan dan internet. Nah, di sini Anda bisa membicarakan dengan teman sejawat, dengan bahan literatur, kepustakaan, dan juga browsing internet. Daripada cuman liatin status orang di Facebook, lebih baik Anda bicarakan bisnis terbaru dengan teman-teman Anda. Yang keempat adalah Customer Advisory Board. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan besar. Biasanya dewan ini secara rutin mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga bisa memunculkan ide baru. Maksudnya di sini adalah terdapat karyawan yang menghabiskan kesehariannya bersama dengan customer. Hal ini cukup efektif untuk mengetahui apa kebutuhan atau keluhan customer dan bisa dilaporkan langsung kepada perusahaan sebagai ide bisnis baru. Itu teorinya. Kalau Anda nggak mau jelimet, pakai saja salah satunya yang bisa Anda jalankan. Misalnya sambil ngobrol nyantai dengan teman-teman, ya bicarakan tentang ide bisnis. Nah, yang terakhir yang bisa diberikan oleh coach-coach di pelatihan entrepreneurship adalah metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Singkatnya, metode ATM itu mengajarkan bahwa jika ada suatu bisnis yang bagus menurut Anda, amati saja ya, kemudian tiru dan modifikasi sehingga agak unik dengan bisnis yang Anda tiru itu.
Bisa saja modifikasinya adalah value added dari bisnis Anda yang menjadi perhatian customer dari bisnis yang Anda tiru itu. Apa coba contohnya? Misalnya Anda melihat tukang nasi kuning dekat kompleks rumah Anda, kok ramai banget ya. Pelanggannya mengantri sampai mengeluar demi mendapat sebungkus nasi kuning. Nah, Anda bisa amati bisnisnya. Nasi kuning jenis apa yang mereka jual? Apa kelebihannya? Berapa harganya? Kemudian Anda tiru saja tuh bisnisnya dengan modifikasi yang sekiranya nasi kuning Anda menjadi lebih keren dari bisnis yang Anda tiru itu. Misalnya ya, toppingnya dikasih emping ya, atau sambalnya dibuat beraneka ragam. Keren kan bisnis Anda? Nah, ayo jalankan. Jangan manggut-manggut dan senyum-senyum saja dong. Ayo jalankan. Bagaimana dengan konsep Rasulullah dan para sahabat? Nah, ini menarik tentu ya. Bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat adalah para pebisnis yang ulung. Bagaimana Utsman bin Affan mewariskan begitu banyak harta dan juga Abdurrahman bin Auf. Mau tahu apa yang pernah dilakukan Abdurrahman bin Auf dengan bisnisnya? Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, suatu ketika Abdurrahman bin Auf ditanya, "Apa sebab kemudahanmu dalam berdagang?" Maka kemudian beliau menjawab, "Ada 3 hal saja. Yang pertama, aku tidak pernah menolak tawaran untung meskipun sedikit. Kedua, aku tidak pernah menunda-nunda pesanan satu hewan pun. Ketiga, aku tidak pernah menjual dengan cara riba." Dan dikisahkan pula bahwa suatu hari Abdurrahman bin Auf pernah menjual 1000 ekor unta dengan harga yang sama dengan harga belinya. Tapi beliau tetap untung. Dari mana untungnya kalau begitu? Ternyata beliau hanya mengambil untung dari seutas tali kekang onta yang terpasang dari setiap unta yang dijualnya. Meskipun harga tali onta itu hanya 1 dirham, tapi karena ia menjual 1000 ekor unta, maka sehari itu ia mendapatkan untung 1000 dirham. Subhanallah. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga Allah memberikan ide-ide bisnis yang cemerlang dan tentunya berkah seperti halnya Abdurrahman bin Auf untuk Anda. Saya Iwan Mulyana di Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.